Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit tutorial dari Bapak mengenai bagaimana cara kita mengirim email ketika ujian berlangsung. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya yang namanya email itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya surat yang akan kita buat. Kalau dalam pengayaan, Pak Ratno biasanya memberikan tugas untuk memberikan surat atau untuk membuat surat. Nah, si surat yang Pak Ratno suruh ke kita itu bakal dikirim ke email penguji ya. Oke, nah dikirimnya melalui email. Sekarang kita coba lihat, ini adalah soal uji kompetensi perkantoran tahun kemarin 2023. Nah, tujuannya adalah kita disuruh untuk membuat surat, kemudian si surat tersebut dikirim melalui email, dan yang perlu kalian ketahui bahwasannya dalam body text-nya atau dalam pesannya harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini ada petunjuk umum, ya, bisa dibaca. Jadi posisi kita adalah sebagai sekretaris bagian Human Resource Samsara Hotel, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang beralamat di Jalan Mampang, Perapatan nomor 44, Jakarta Selatan. Bla 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 ya, kayak gitu. Kemudian pimpinan kita itu siapa? Ibu Anissa Utami ya. Beliau jabatannya sebagai Human Resource Manager gitu. Kemudian di sini ada petunjuk kerja, ada juga hasil yang diharapkan, ya ini. Terus ada soal. Dan ini kalian wajib baca semua. Yang ketiga ini, karena ini penting. Yang pertama, ini si surat ini harus dibuat dan wajib menggunakan Microsoft Word atau pengolah kata ya, wajib kayak gitu. Dan informasi dari hasil sosialisasi kemarin oleh Pak Hasan, si format ini harus diubah ntar, yang tadinya Microsoft Word itu menjadi PDF ya. Ada caranya ntar. Kemudian ini gak usah ya, langsung ke ini aja nih, karena ini bagian email ya. Ini nomor surat ditentukan sendiri tanggal 6 Februari 2023. Ini jadi ntar nomor suratnya menyesuaikan yang ada di soal ini. Dan bentuk suratnya adalah full block. Ini perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kalian sudah beres mengerjakan surat itu, kemudian langsung di save atau disimpan. Nah, kalian simpan si surat tersebut dengan nama filenya itu ini. Ada nomor siswa, ini nomor siswa ujian, bukan nomor absen. Dan biasanya ini ada di atas meja kita, ya, terlihat dan pasti kita bakal tahu. Ini gak usah dihafal. Kemudian nama siswa, ada perihal yang ada di surat. Kayak ini. Nah, biasanya nama file ini sama dengan nama subjek. Subjek itu apa? Subjek itu keterangan yang ada dalam email. Jadi nama file kemudian nama subjeknya itu sama ya. Jadi seperti ini formatnya. Nah, kemudian yang ini kalian tinggal baca aja. Nah, kemudian tuh selanjutnya hasil pengiriman Anda dikirim juga melalui email dengan subjeknya atau subjeknya, nomor siswa, nama siswa, perihal yang ada di surat. Ini artinya ini sama ya, subjek dengan nama file si suratnya. Tapi kalian jangan terpatok ini pasti sama, karena bisa jadi ntar di tahun sekarang ini beda-beda si subjeknya. Makanya kita harus baca dengan perintahnya seperti apa. Terus yang ini adalah pesan yang kita tuliskan dalam
badan email atau body text-nya. Nah, sebetulnya dalam badan email ini eh, pesannya tuh percis apa yang ada dalam surat yang kita buat. Nah, di surat yang kita buat itu sebetulnya itu memindahkan aja yang ada di surat kata-katanya ke body text atau badan email. Cuman bedanya untuk nge-copy paste KB yang ada di suratnya itu tidak boleh, bahkan jelek gitu. Jadi tapi kita bikin kata-katanya eh, lebih simpel, lebih sederhana ya kayak gitu. Yang kalian tuliskan pesannya dalam surat tersebut, dalam surat itu kalian pindahkan ke badan email, tapi dibikin lebih sederhana kata-katanya. Artinya tidak ada format baku harus seperti apa yang ada di badan email. Karena sifatnya redaksional, artinya tergantung dari kita yang membuat si body text-nya. Dan ini wajib bahasanya bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, cantumkan ada nama dan jabatan. Ini biasanya di akhirnya. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengirim surat ke siapa? Ke Bapak Solihin Pangalila ya. Ini jangan sampai tertukar dengan yang ini. Ibu Anissa Utami. Nah, ya. Oke. Kemudian ntar biasanya penguji itu menuliskan si emailnya tuh, email Bapak Solihin Pangalila di board, di papan di depan, atau ntar ada di layar infocus. Dituliskan alamat email Bapak Solihin Pangalila siapa. Nah, nah kemudian ini tuliskan juga ya. Ini terus yang nomor 3 adalah soal. Itu hasil yang ingin dicapai, yang akan diharapkan. Nah, kalau kalian jeli membaca yang bagian 3 yang soal ini, maka kalian tidak akan pusing dengan bagaimana cara menuliskan pesan di suratnya, kata-kata di suratnya, dan menuliskan kata-kata di body text atau badan emailnya. Karena apa? Di sini semua sudah ada jawabannya. Coba kita cek satu-satu. Ini perintahnya adalah kita disuruh untuk membuat surat konfirmasi ya. Nih suratnya surat konfirmasi. Kemudian perintahnya adalah perusahaan Anda menerima undangan dari pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh PO-nya PT Semarak Indonesia untuk serta dalam kegiatan job fair di Kota Surabaya pada tanggal 14-16 Februari 2020. Ini nyambung yang bagian ini. Ya. Ini bukan iklan, kalian baca juga. Jadi ini hanya sekedar pamflet atau brosur tambahan karena sebetulnya isinya ada di sini semua. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian jeli, ini adalah jawabannya. Kemudian apa perintahnya? Kita disuruh buat surat konfirmasi ya. Surat konfirmasi atau surat balasan. Terhadap siapa? Terhadap ini PO-nya, PT Semarak Indonesia. Nah, terus bagaimana isi dari surat konfirmasi tersebut? Menyampaikan bahwasannya Hotel Samsara akan berpartisipasi di kegiatan job fair tersebut. Ya, artinya ketika kita mendapatkan surat dari PT Semarak Indonesia untuk ikut dalam kegiatan job fair di Kota Surabaya, maka kita menyanggupinya dan siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan job fair tersebut. Nah, yang pembayaran juga sudah ditransfer melalui rekening. Nah, setelah kita buat si suratnya, kemudian kita kirim surat tersebut pada Bapak Solihin Pangalila. Siapa Bapak Solihin Pangalila itu? Dia adalah sebagai Direktur Marketing. Direktur Marketing apa? PT Semarak Indonesia. Nah, yang mengundangnya adalah ini. Ya. Sebetulnya acaranya acara Pemkot Surabaya, tapi dalam hal ini diwakili oleh Infonya Semarak Indonesia. Otomatis Bapak Solihin ini adalah sebagai
Direktur Marketing dari PT Semarak Indonesia. Oke, nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, wayahna kalian harus baca dulu si soalnya ya, dari atas ini set ya, kerja, hasil yang diharapkan, sampai ke soal, sampai paham. Pokoknya ngisian heula, pahami dulu kayak gitu. Nah, setelah itu, kita misalkan disuruh buat surat ya. Oke. Eh, nah, ini misalkan si format suratnya ya. Ini si format suratnya dan ini dikasih oleh pihak dari penguji. Jadi kalian di masing-masing komputernya sudah ada format seperti ini. Jadi ini gak usah bikin. Eh, ini gak usah bikin, tapi si tanggal-tanggal yang ini, misalkan ntar ini Jakarta diganti menjadi apa? Kita itu, ini nih ya. Kita kan sekretarisnya di Jakarta Selatan, berarti yang ini nih, ya. Beralamat di Jakarta Selatan. Jangan sampai ini ditulisnya Kadipaten, karena ini adalah tempat perusahaan kita ya. Tuh, jelas kan? Jakarta Selatan. Makanya tulis Jakarta. Untuk tanggalnya kalian masukkan yang ini. Nah ini, tanggal 6 Februari 2023. Jadi ini gak bisa ngasal, gitu. Nah, terus kesininya kalian tuliskan bagaimana format penulisan si surat yang benar sesuai yang diajarkan oleh para guru. Dan seandainya eh, kalian bingung kata-katanya harus seperti apa, lihat yang di soal. Nah ini kata-katanya, ya. Nah ini kalian pahami, ini kata-kata ini bisa kalian kemas menjadi isi pesan yang ada di sini, ya. Apa aja lah. Jadi artinya kalian ada rambu-rambu bisa ngasal gitu. Patokannya dari sini kata-katanya. Nah, seandainya kalian sudah beres membuat si surat tersebut, maka kalian langsung save ya. Maka kalian langsung save. Ini kalian langsung save. Kemudian ketika di save ini kan diperlukan formatnya itu PDF. Jadi bukan Word lagi atau pengolah kata ya. Kayaknya setelah kita beres membuat surat, kita langsung masuk ke menu ini, menu file ini. Kemudian di sini di bagian bawah ada export ya. Klik sekali. Nah, ini di sini ada kotak. Ada kotak bertuliskan create PDF. Kalian klik sekali. Nah, di sini adalah namanya, nama file suratnya. Ini jangan sampai ngasal karena harus sesuai dengan pedoman. Pedomannya ini kan. Nah, simpan surat dengan nama file, nomor siswa, nama siswa, perihal yang ada di surat. Ini. Nah, nomor nomor ujian, nama kita, kemudian perihalnya. Perihalnya kan surat konfirmasi ya. Oke. Kita coba buat di sini misalkan nomor ujiannya 007, namanya Akbar, namanya Fahmi Bahru Al Belum. Nah, setelah ini kasih spasi dulu, spasi, kemudian strip, baru perihal, hal, hal atau perihal, perihalnya itu kan surat konfirmasi kan, surat konfirmasi. Kemudian kalian save, ya maka jadilah PDF. Nah ini ya, oke. Ini kalian harus tahu nyimpannya di mana. Nah ini ternyata nyimpannya di sini, ya, oke. Ya, kalau tadi kan kita sudah bikin surat ya, kemudian
kita bikin nama filenya ini ya. Ini nomor absen ujian, ini nama kita, ini perihal atau halnya. Dan ini itu sesuai dengan ketentuan, jangan ngasal. Oke, kita masuk ke email, tulis ya, kepada. Ada di pojok kanannya ada sisi, ada sisi ya. Klik aja. Kita anggap kepada ini adalah orang yang pertama, sisi adalah orang yang kedua, di sisi adalah orang yang ketiga. Pada artinya ini surat ditujukan kepada siapa? Kalau melihat dari instruksi ini, surat itu bakal dikirim kepada Bapak Solihin Pangalila ya, dengan alamat email yang diberikan oleh G. Ntar email dari Bapak Solihin Pangalila itu bakal disampaikan oleh G. Apa emailnya? Kemudian sisi dan bisisi artinya orang kedua. Sisi orang kedua, bisisi orang ketiga. Apa bedanya sisi, bisisi ya, dan kepada? Bedanya adalah ketika kepadanya kita kirim ya ke orang yang pertama, misalkan kita anggap orang yang pertamanya ini nih, ini orang yang pertama, ini sisi orang yang kedua, kemudian bisisi adalah orang yang ketiga ya. Kita masukkan dulu aja yang kepadanya orang yang pertama, paste ya, kemudian orang yang keduanya kita masukin, paste juga, orang yang ketiganya kita masukin ya. Nah, kita masukin juga ya. Jadi kita punya 3 email, ada kepada, ada sisi, dan bisisi. Nah, bedanya apa Pak kepada sisi dan bisisi? Bedanya adalah kepada itu orang yang pertama, orang yang harus kita kirimkan emailnya. Tapi biasanya penguji juga suka minta, mohon kirimkan juga, mohon email tersebut diteruskan juga pada email yang kedua atau yang ketiga. Nah, ini emailnya udah bener ya. Oke. Terus di bawahnya ada subjek, ada subjek. Subjek ini sesuai dengan ketentuan. Coba kita cek. Subjeknya apa? Ini. Yang bagian H. Selanjutnya hasil pekerjaan Anda dikirim juga melalui email dengan subjek atau subjeknya itu nomor siswa, nama siswa, perihal yang ada di surat. Artinya si subjek ini sama persis dengan yang ini, nama filenya ya. Oke. Nah, kita coba tuliskan subjeknya. Nah, ini subjeknya. Ini nomor ujian, ini nama kita, ini hal atau perihalnya. Terus di sini ada juga yang namanya body text atau badan teksnya ya. Nah ini ada keterangan ya. Ini isi dalam body text ya, yang Bapak di box ini. Nah ini ya. Ada body text dalam pengiriman email. Nah ini pada prinsipnya itu sama dengan bagian-bagian yang ada pada surat. Cuman bedanya dalam body text dalam email ini lebih simpel, lebih sederhana. Ya. Misalkan di sini kita udah buat ya di si pesan ini tuh bla 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 ya kayak gitu. Nah, pesan yang di sini itu kita bikin juga di email yang ini. Nah, kemudian subjek emailnya dituliskan sesuai instruksi ya. Oke, tadi kan sama. Nah, ini ada apa aja yang ditulis, ada kepada yang terhormat, biasanya nama jabatan ya. Perusahaannya siapa,
kayak gitu. Dan salam pembuka boleh ada, boleh tidak. Ini bebas. Ini nih yang penting nih satu kalimat menerangkan maksud surat pelampir, surat konfirmasi, pemesanan kami PT apa. Terima kasih ya. Jadi ini maksud si suratnya. Maksudnya tuh yang ada di sini, yang ada di surat ini. Udah bikin kan si pesannya seperti apa? Tinggal pindahkan we ka dieu ya, body text-na ya gitu. Kemudian terakhirnya ada salam penutup, ada nama sekretarisnya kita. Coba kita hapus dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ntar kalau misalkan udah jadi. Yang terhormat, ini Bapak Solihin Pangalila ya. Dia kan email yang akan kita tuju pimpinannya. Dia sebagai Direktur Marketing PT Semarak Indonesia. Ini sebagai salam pembuka, salam hormat. Ya, kadangkala assalamualaikum, tapi biasanya lebih umumnya yang ini yang dengan hormat. Kemudian kasih koma. Nah ini kita tuliskan pesannya. Pesan yang ini teh ada dari sini. Dan pesan yang ada di sini, yang di surat ini, sumbernya dari sini. Nah ya, jadi kalian tidak usah bingung kudu nulis pesan diisi surat kumaha soalnya di dieu geus aya jawabanna, pintar-pintar we urangna gitu nya. Nah, di sini sudah ada jawabannya. So, nah, tinggal dipindahkan ke dia. Di sini kalau misalkan udah di sini dipindahin lagi ke sini. Nah, yang ini. Cuman bedanya lebih simpel, lebih sederhana. Terakhir ada terima kasih. Terus di bawahnya ada nama kita. Ini nama kita ya. Ini jabatannya kita apa? Human Resource Samsara Hotel. Diambilnya dari sini. Nah, ini ya. Kita sebagai sekretarisnya. Nah, ini semua ini harus dituliskan atau diketikkan dengan bahasa Inggris. Jadi, Bapak mohon kalian pahami bagaimana format ini bisa diubah dalam bahasa Inggris. Tapi ada cara cepatnya supaya ini bisa dirubah menjadi bahasa Inggris dan Bapak tidak menganjurkan ini ya karena kalian tetap harus bisa pakai bahasa Inggris. Cuman kalau misalkan cara cepatnya pengen diubah ditranslate ke bahasa Inggris, ininya di blok dulu, kemudian klik kanan. Di sini ada terjemahkan pilihan ke bahasa Inggris. Nah, ada pilihan Inggris, di sini terjemahkan seluruh halaman. Jadi seandainya di sini yang nggak muncul bahasa Inggris, kita tinggal masukkan ke sini aja. Opsi terjemahan, titik 3, pilih bahasa lain. Nah, bahasanya banyak. Cari yang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nah, ini. Kemudian, kalau sudah selesai, terjemahkan seluruh halaman. Maka akan otomatis ya berubah menjadi bahasa Inggris. Ini yang ininya kita ganti. Yang ininya kita balik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan kita udah, ini jangan langsung dikirim, lampirkan dulu. Lampirkan file ini, kemudian kita cari nah ini ya, tunggu sampai beres. Ini harus formatnya PDF. Kalau misalkan udah yakin, emailnya benar, subjeknya udah benar, body text-nya udah benar, dan si suratnya sudah seperti ini, tanda biru artinya ini udah ada file yang akan kita kirim. Kita langsung send.